Bab 53 Berjuang Xin Wuheng. Langkah ke-10. Para jenius yang menonton semuanya menahan napas ketika mereka menatap kedua sosok itu dengan penuh perhatian. Di tengah-tengah mereka, Zhao Linlong dan Zhao Ling memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka. 10 bergerak, bagaimana mungkin dia? Wajah Zhao Linlong berkedip berbahaya. Dari awal KTT hingga sekarang, hanya dia yang bisa menahan 10 pukulan dari Xin Wuheng, meskipun dia dikalahkan pada langkah ke-10. Tapi sekarang juga, yang dia lihat dengan jijik juga bisa bertukar 10 gerakan. Menjadi jenius atas Sekte Zhao, bagaimana ia bisa membiarkan ini terjadi? Dia bahkan lebih takut ketika dia memikirkan fakta bahwa Zhao Feng bisa menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhao Ling cemberut. Dia telah bertaruh berkali-kali dengan Zhao Feng, namun dia telah kehilangan semuanya. Kinerja Zhao Feng tidak lebih lemah dari dewa di dalam hatinya, Zhao Linlong. Tidak ada yang lebih lemah, lebih baik. Debut jatuh dan keduanya berdiri berdampingan. Kedua lengan Xin Wuheng dan Zhao Feng terjalin saat mereka berdua bernapas dengan cepat. Ada luka parah di tubuh Xin Wuheng yang membuatnya mengerutkan alisnya kesakitan. Di sisi lain, Zhao Feng berdiri tegak, meskipun bajunya robek, dia tidak terluka karena teknik dinding logamnya telah mencapai tingkat kelima. Dalam hal pertahanan, ia memiliki teknik wall metal, dalam hal kecepatan, ia memiliki Li Floating Fairy, dan dalam hal pelanggaran, ia memiliki Starfinger. Dalam setiap aspek, dia adalah top tier. 10 bergerak tanpa dikalahkan. Para pemuda yang menyaksikan pecah menjadi kekacauan. 10 legenda Xin Wuheng akhirnya hancur. Ada seseorang yang bisa bertukar 10 gerakan dengannya. Adegan ini seperti palu berat menimpa wajah Zhao Linlong dan Zhao Ling. Zhao Qi, Zhao Han dan Zhao Qin semuanya memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Siapa yang akan membayangkan bahwa ada seekor kuda hitam di dalam keluarga Zhao? Tidak, dia adalah kuda hitam sejak dulu. Dari kontes murid luar ke turnamen utama ke puncak jenius, Zhao Feng telah menciptakan keajaiban. Terlalu kuat, kebahagiaan bersinar di mata Zhao Yufei. Sebelum dia mengatakan bahwa dia bisa bertukar 30, tidak, 50 bergerak. Zhao Ling mengepalkan giginya dan berkata dengan enggan. Meskipun kinerja Zhao Feng bahkan lebih baik daripada Zhao Linlong, dia tidak ingin sujud kepadanya. Xin Wuheng, apa yang disebut 10 gerakan Anda harus memiliki semacam koneksi dengan langkah catur cloud Anda. Dengan 10 langkah membuat jebakan dan menggunakan jumlah energi terkecil untuk menghasilkan kerusakan paling mungkin. Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Kamu benar, kamu melakukan 10 gerakan berarti kekuatanmu setidaknya setara dengan milikku, atau bahkan lebih kuat dari milikku. Sebuah cahaya berbahaya melintas di mata Xin Wuheng. Keduanya saling berhadapan, salah satu dari mereka bisa menyerang dengan segera. Haha, Anda terlalu rendah hati kecuali kultivasi Anda hanya di peringkat kelima puncak. Zhao Feng berkata dengan penuh makna. Wajah Xin Wuheng tiba-tiba menjadi lebih khusyuk. Flaming Metal Fist. Zhao Feng menyerang sementara Xin Wuheng terganggu. Kali ini dia tidak menggunakan Angry Dragon Fist atau bahkan Starfinger, dia menggunakan keterampilan paling dasar, Flaming Metal Fist. Di celah pendek, serangan paling sederhana, lebih cepat memiliki efek terbaik. Dan Flaming Metal Fist adalah keterampilan Zhao Feng yang paling banyak digunakan. Tapi Xin Wuheng juga tidak kekurangan, indranya telah melampaui batas dari peringkat ke-6 dan itu setara dengan Martial Masters. Saat Zhao Feng menyingkat kekuatan batinnya dan membuang tinjunya, dia bereaksi dengan membuang telapak tangannya. Peng! Tabrakan antara tinju dan telapak tangan mengetuk Xin Wuheng mundur. Zhao Feng telah melatih teknik dinding logam dan juga memiliki keunggulan dalam pertahanan dan kekuasaan. Fakta bahwa ia menyerang lebih dulu juga membuat pukulannya lebih kuat dari telapak tangan Xin Wuheng. Tinju naga marah. Zhao Feng terus maju sejak dia menang dan kekuatan batinnya mulai bergerak perlahan ke peringkat 5 puncak. Setelah 10 langkah pertama mereka, Zhao Feng mendorong Xin Wuheng kembali. Para penonton menyaksikan dengan ketakutan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa akan ada anak muda berbakat lain yang bisa melawan Xin Wuheng. 11 bergerak, 12 bergerak, 13 bergerak. Zhao Feng memegang kendali untuk 20 langkah pertama. Dengan mata kirinya, dia melihat ada sedikit luka di dalam tubuh Xin Wuheng, jadi dia tidak memberinya istirahat. Xin Wuheng harus mundur untuk mendapatkan waktu untuk menyembuhkan cedera internal ringan itu,
tetapi karena Zhao Feng tahu bahwa dengan mata kirinya, dia tidak memberi Xin Wuheng waktu untuk pulih. Penonton tertegun. Di dalam paviliun keluarga Zhao, wajah Zhao Linlong sangat jelek dan dua tinjunya terkepal erat. Kultivasi Zhao Feng bahkan tidak lebih tinggi dari miliknya. Lalu mengapa dia bisa bertarung setara dengan Xin Wuheng? Di bawah pohon besar, Zeze, menarik. Saya tidak percaya bahwa kota kecil seperti Sun Feather City akan memiliki dua orang jenius yang berbakat. Potensi keduanya bisa berada di peringkat 5 besar Jun City. Salah satu tokoh perak mengatakan, kita harus melaporkan ini kepada tuanku kalau keduanya diambil oleh faksi lain, yang lain berkata dengan hati-hati. Di tengah panggung, kedua tokoh bertukar pukulan tetapi tidak ada yang bisa menentukan pemenang. 20 bergerak, 21 bergerak, 22 bergerak. Setelah 22 gerakan, Xin Wuheng mulai pulih perlahan. Langkah catur awannya berspesialisasi dalam menggunakan kecepatan lambat dan mantap untuk melawan kecepatan cepat. Selanjutnya, dia menahan diri dari bentrok langsung dengan Zhao Feng. Zhao Feng terlalu kuat dalam hal kekuatan murni, dan begitu dia menggunakan Star Finger, kerusakan yang terjadi setara dengan peringkat ke-6 puncak. Ini berarti bahwa bahkan Zhao Linlong, yang telah mencapai peringkat ke-6, akan dipukuli. Karena itu, Xin Wuheng harus mundur sesekali dan memenangkan waktu istirahat. 30 bergerak, 35 bergerak. Akhirnya, pada langkah ke-35, Xin Wuheng berhasil sedikit menang. Pertempuran menjadi lebih intens dan berbahaya. Xin Wuheng kadang-kadang akan menyelinap menyerang dan ketika ia digunakan dengan langkah catur Cloud, itu membuat serangan menyelinap bahkan lebih tak terduga. Tapi refleks Zhao Feng luar biasa cepat. Pada saat kunci dia akan melihat bagaimana Xin Wuheng akan menyerang. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia sama dengan saya? Apakah dia memiliki indera seorang guru bela diri? Xin Wuheng berpikir dengan rasa ingin tahu. 50 bergerak, 60 bergerak. Tidak ada yang menang. Celepuk. Zhao Ling jatuh tak berdaya ke tanah, wajahnya pucat. Sebelumnya, dia bertaruh dengan Zhao Feng bahwa jika dia bisa bertukar 10 gerakan, maka dia akan kalah. Tetapi pada saat itu Zhao Feng tertawa, 10 gerakan terlalu sedikit, setidaknya 30, tidak, 50 bergerak. Dan pada saat ini, keduanya telah bertukar lebih dari 60 gerakan tanpa tanda-tanda menang atau kalah. 60 langkah, 70 langkah. Tingkat pelanggaran keduanya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Akhirnya, mereka mencapai 80 hingga 90 gerakan. Xin Wuheng mengambil napas dalam-dalam dan aura, satu dengan surga, menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Aura ini mirip dengan yang dari gadis pemalu di Ngarai, namun jauh lebih redup. Menghadapi aura ini, Zhao Feng merasa seperti semut. Perasaan itu menghentikannya untuk bernapas dengan benar. Setelah 90 bergerak, setiap serangan Xin Wuheng Sen keluar berisi wawasan yang mendalam. Mata kiri Zhao Feng perlahan terbuka dan cahaya biru pucat menutupi bola matanya. Tiba-tiba dia masuk ke mode supervisi. Setiap gerakan yang dilakukan Xin Wuheng sekarang puluhan kali lebih lambat. Di dalam dimensi hitam pekat, sosok kosong Xin Wuheng muncul dan setiap tindakan yang dia lakukan diulang-ulang. Tindakan tokoh kosong itu berisi wawasan mendalam dan mereka lebih mudah dipahami dibandingkan dengan gadis itu. Karena dia sudah mendapatkan beberapa wawasan dari palem Wind misterius itu, Zhao Feng segera mempelajari aura ini. Zhao Feng tiba-tiba menggabungkan fairy terapung ringannya, langkah mikro ringan dan flaming metal fist menjadi satu. Aura yang mirip dengan Xin Wuheng muncul di tubuhnya. Zhao Feng menusukkan telapak tangan ke arah Xin Wuheng. Teng teng teng. Sosok Xin Wuheng mundur, wajahnya penuh kejutan. Apa? Telapak tangannya. Dia memiliki perasaan aneh bahwa aura dari telapak tangan Zhao Feng dicuri darinya. Jika itu benar, maka itu akan terlalu mengerikan. Xin Wuheng mengambil napas dalam-dalam dan mengondensasi kekuatan batinnya. Indranya setara dengan Martial Masters dan kecepatan dan kekuatannya yang jauh melampaui peringkat ke-6. Ini berarti bahwa setiap kultivator di bawah peringkat ke-6 tidak bisa mengalahkan Xin Wuheng dalam hal kekuatan batin. Ini juga mengapa dia bisa mengalahkan Zhao Linlong. Tapi dia tidak tahu bahwa mata kiri Zhao Feng telah melacak semua kekuatan batinnya dan perubahan aliran darah. Jadi seperti ini. Zhao Feng segera mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang aura itu. Jari bintang. Jari Zhao Feng menusuk di udara dan kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Star Finger juga tentang mengkondensasi kekuatan dalam.
Setelah dia mengetahui bagaimana Xin Wuheng memadatkan kekuatan batinnya, jari bintang Zhao Feng mendorong sedikit ke depan. Fantastis! Starfinger mendekati level ketiga puncak. Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Xin Wuheng. Pertama, dia telah mendapatkan beberapa wawasan tentang aura misterius itu. Kedua, dia telah belajar cara menyingkat kekuatan batin dengan lebih efisien. 91 bergerak, 92 bergerak. Zhao Feng berjuang lebih berani. Meskipun Xin Wuheng tidak kalah, dia juga tidak unggul. Apa yang membuatnya menjadi dingin adalah potensi Zhao Feng, dia bisa merasakan Zhao Feng semakin kuat dan kuat. Aura dan kekuatan batin Zhao Feng hampir sepenuhnya mirip dengannya. Orang macam apa orang ini? Xin Wuheng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Keahliannya adalah pencerahan dan kecepatan pemahaman lawannya bahkan lebih cepat daripada miliknya. 95 gerakan, 96 gerakan. Mereka mendekati 100 gerakan. Semua orang yang hadir menahan napas, mata mereka penuh dengan antisipasi dan kegembiraan untuk hasil akhirnya. Menurut aturan, ketika mereka bertukar 100 langkah, para jenius dan tuan rumah akan menentukan pemenangnya. Namun, pada langkah ke-99, Teng, Xin Wuheng berputar dan melompat puluhan meter ke udara, itu berakhir di sini. Babak 54 peringkat jenius besar. Itu berakhir di sini. Semua orang memandang dengan antisipasi bertanya-tanya apa jenis gerakan membunuh yang dimiliki Xin Wuheng. Zhao Feng penuh dengan antisipasi saat ia perlahan-lahan mengedarkan kekuatan batinnya. Dalam hal pelanggaran, dia memiliki Starfinger dan sikap terkuat, One Line Starfinger, belum pernah digunakan sebelumnya. Dalam hal pertahanan, teknik dinding logamnya telah mencapai tingkat kelima. Semua serangan di bawah peringkat ketujuh tidak akan menjadi kritis baginya. Selanjutnya, budidaya sejati Zhao Feng berada di peringkat ke-6. Wajah Xin Wuheng seperti air, tapi kemudian dia perlahan menurunkan tangannya dan kekuatan batinnya berhenti mengembun. Zhao Feng sedikit terkejut. Aku mengakui kekalahan, kata Xin Wuheng tanpa ekspresi. Akui kekalahan. Mengapa? Kekacauan pecah di antara hadirin, kebanyakan dari mereka bingung. Xin Wuheng mengaku kalah. Bahkan beberapa generasi tua menjatuhkan rahangnya. Tidak ada yang akan mengharapkan Xin Wuheng mengakui kekalahan pada langkah ke-99. Setelah semua dari situasi saat ini, Zhao Feng dan Xin Wuheng keduanya memiliki peluang 50% untuk menang. Dia mengalahkan Xin Wuheng. Zhao Ling duduk tak berdaya di tanah saat dia menatap linglung ke udara. Dia akhirnya menyadari monster macam apa yang telah dia gabungkan. Zhao Feng tidak hanya melampaui jenius atas sekte, Zhao Linlong, ia bahkan telah membuat jenius Top Sun Feather City mengakui kekalahan. Tidak, kamu belum kalah, kata Zhao Feng secara formal sambil menatap Xin Wuheng dalam-dalam. Mata kirinya bisa merasakan kekuatan batin dan aliran darah dan dari Xin Wuheng, Zhao Feng bisa melihat bahwa kekuatan batinnya bahkan lebih kuat daripada milik Zhao Linlong. Oleh karena itu, kultivasi Xin Wuheng tidak berada di peringkat kelima puncak. Kultivasi aslinya berada di peringkat ke-6 puncak. Puncak peringkat ke-6, dia sudah menghancurkan semua jenius kota Sun Feather di bawah kakinya. Sejak pertama kali dia memeriksa Xin Wuheng, Zhao Feng berpikir, orang ini tidak sederhana. Jelas, Zhao Feng tidak akan takut dengan Xin Wuheng dengan kultivasi aslinya. Dia tidak hanya memiliki kultivasi yang kuat sendiri, dia juga memiliki bantuan mata kirinya yang memberinya keyakinan untuk tidak kehilangan. Tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran kita. Xin Wuheng menggelengkan kepalanya. Dia tidak kalah, tetapi alasan dia mengatakan itu adalah karena kultivasi dan gerakan membunuh yang sebenarnya akan dilihat oleh orang lain. Ada juga dua alasan lagi. Pertama, dia lebih tua dari Zhao Feng pada 2 tahun dan dia tidak ingin menggunakan keuntungan ini untuk mengalahkannya. Kedua, aura dan teknik Xin Wuheng telah dicuri oleh Zhao Feng. Dari sudut pandang Xin Wuheng, Zhao Feng adalah monster, menunjukkan lebih banyak trik hanya akan menguntungkannya. Bagaimana kalau kita menyebutnya undian? Kata Qiu Mengyu sebagai tuan rumah. Seri, Zhao Feng memandang ke arah Xin Wuheng dan keduanya mengangguk bersamaan. Tentu, Zhao Feng setuju dan tidak dengan paksa melanjutkan perdebatan mereka. Lagi pula, menurut aturan, pertempuran itu tidak akan bertahan lebih lama dari 100 gerakan. Aku akan menunggu pertempuran kita berikutnya, kata Xin Wuheng tersenyum. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia segera meninggalkan puncak.
Adegan ini membingungkan banyak orang. Apakah Xin Wuheng pergi setengah jalan? Tidak ada yang tahu bahwa setelah Xin Wuheng pergi, ia tidak pernah muncul di Sun Feather City lagi. Keberadaannya perlahan memudar menjadi nol. Hanya sampai lama kemudian Zhao Feng bertemu dengannya. KTT berlanjut. Pertempuran Xin Wuheng dan Zhao Feng telah mendorong puncak ke puncak. Pertandingan, sparring setelah itu semuanya kehilangan rasanya. Sekarang, keempat jenius besar akhirnya memiliki peringkat mereka. Tempat pertama, Zhao Feng dan Xin Wuheng. Tempat ketiga, Zhao Linlong. Tempat keempat, Qiu Mengyu. Pada titik ini, seharusnya tidak ada perselisihan, tetapi pertemuan puncak ini tidak hanya memiliki satu kuda hitam. Yang ini Zhao Yufei ingin melihat keahlianmu. Zhao Yufei seperti lotus yang jelas, murni dan suci. Dia segera menarik perhatian banyak anak muda. Diskusi pecah. Zhao Yufei telah mencapai peringkat kelima pada usia yang sangat muda. Potensinya hanya kalah dengan Zhao Feng, tetapi Zhao Feng mengerti bahwa semua kredit jatuh ke mata kirinya. Jika dia tidak mendapatkan mata ini, Zhao Yufei pasti akan menjadi yang paling berbakat dalam keluarga Zhao. Bahkan Zhao Linlong tidak mencapai level ini pada usia yang sama. Selain itu, Zhao Yufei berasal dari sekte cabang dan dalam hal sumber daya, share jauh lebih rendah daripada Zhao Linlong. Aku akan pergi. Dari keluarga Xin datang seorang pemuda dari peringkat 5. Orang ini adalah Xin Chen, peringkat kedua dalam keluarga Xin, di belakang Xin Wuheng dan di depan Xin Tong. Dia hanya kalah dari Zhao Linlong dan Qiu Mengyu sebelumnya. Dalam hal kekuatan, Xin Chen setara dengan Zhao Qi, hanya satu langkah di belakang empat jenius besar. Butterfly Leaf Palm, Zhao Yufei seringan angin dan telapak tangannya sangat lembut dan halus. Saat dia menyerang, dia segera menggunakan seni bela diri peringkat tinggi Butterfly Leaf Palm yang hampir mencapai tingkat puncak. Pah, pah, pah. Kedua sosok itu bersilang. Zhao Yufei anggun dan lembut. Bertukar hingga 10 gerakan, Zhao Yufei telah di atas angin. Dalam hal kerusakan, dia hanya setara dengan Zhao Qi tetapi keterampilan kekuatan batinnya adalah teknik pernapasan lintas udara, yang jauh lebih unggul dari Xin Chen. Teknik pernapasan lintas udara meningkatkan keterampilan kecepatan dan pelanggarannya dan ketika keterampilan itu digunakan bersama-sama, dia bisa dengan mudah mengalahkan orang lain dengan peringkat yang sama. 30 bergerak kemudian, kekuatan Zhao Yufei telah meningkat sekali lagi. Telapak tangannya lembut namun keras dan dari pertempuran, dia tampaknya mendapatkan lebih banyak wawasan. Dia juga melatih teknik penguatan tubuh peringkat tinggi seperti Qiu Mengyu. Xin Tong terkejut. Teknik penguatan tubuh Zhao Yufei tidak lebih lemah dari teknik dinding logam, tapi itu lebih cocok untuk wanita. Dia memiliki potensi besar dan dia mungkin menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Zhao Feng tiba-tiba teringat pria tua satu tangan misterius itu. Orang tua itu bisa mengeluarkan keterampilan peringkat tinggi seperti teknik wall metal luar biasa. 30 bergerak kemudian, serangan Zhao Yufei menyerang gelombang demi gelombang, dan dia akhirnya mengalahkan Xin Chen. Zhao Yufei menang. Ada kuda hitam lain kali ini. Zhao Yufei beristirahat sebentar dan kemudian, dia melanjutkan untuk menantang Qiu Changyi. Qiu Changyi adalah salah satu dari 4 jenius besar, dan meskipun dia tidak akan menjadi nomor 1 tahun ini, dia masih kuat. Langkah bulu mengalir, cloud terbang bulu mengalir. Qiu Changyi menggunakan 2 skill kecepatannya, yang keduanya telah mencapai level puncak. Hanya Zhao Feng yang bisa mengejarnya dalam hal kecepatan. Cloud Leaf Fairy. Keterampilan Zhao Yufei tiba-tiba berubah saat dia menggunakan keterampilan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seketika, tubuhnya berubah seringan daun saat dia membalik di udara. Cloud Fairy. Keterampilan apa itu? Ini tidak lebih buruk dari fairy terapung ringanku. Zhao Feng terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa dia terlalu tergesa-gesa dalam menukar teknik pernapasan lintas udara untuk teknik dinding logam. Mungkin itu adalah kesepakatan yang bagus, tetapi teknik pernapasan lintas udara cocok dengan Zhao Yufei dengan sempurna. Keterampilan ini bahkan lebih mendalam daripada teknik breathing air crossing. Sama seperti Zhao Feng menghela nafas, situasinya berubah. Qiu Changyi kalah. Dalam hal kecepatan, Qiu Changyi tidak memiliki keuntungan karena Zhao Yufei memiliki langkah daun cloud. 50 hingga 60 langkah kemudian, Qiu Changyi dikalahkan. Setelah mengalahkan Qiu Changyi, Zhao Yufei hanya perlu mengalahkan yang satu langkah lebih tinggi untuk menjadi salah satu dari 4 jenius besar. Akhirnya, pertemuan puncak akan segera berakhir. Pada saat ini,
Zhao Yufei menantang Qiu Mengyu. Pertempuran antara dua gadis cantik sekali lagi mendorong puncak ke klimaks. Zhao Yufei terus menggunakan Cloud Leaf Fairy untuk melawan Qiu Mengyu. 100 langkah kemudian, keduanya memutuskan untuk seri, sekali lagi menyebabkan kekacauan. 4 jenius besar telah berubah menjadi 5 jenius besar, Xin Wuheng, Zhao Feng, Zhao Linlong, Qiu Mengyu dan Zhao Yufei. Keluarga Zhao memiliki 3 dari 5 posisi jenius hebat yang memberi banyak tekanan pada keluarga Qiu dan Xin. Qiu Mengyu dan Qiu Changyi saling memandang dan mereka melihat kekhawatiran di mata masing-masing. Para jenius keluarga Zhao terlalu menakutkan. Selain Zhao Linlong, ada juga Zhao Feng dan Zhao Yufei. Bangkitnya Zhao Feng adalah keajaiban, ia pada awalnya setara dengan Xin Wuheng. Tapi Xin Wuheng lebih tua dari Zhao Feng, jadi dalam hal bakat dan kekuatan, Zhao Feng yang pertama. Mengyu, di belakang panggung, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata, "Penatua," kata Qiu Mengyu dengan hormat. "Ada sesuatu yang ingin aku lakukan, ini sangat penting," pria berjubah abu-abu itu berkata pelan. KTT akhirnya berakhir. Para jenius dari Sekte Zhao berjalan keluar dari paviliun mereka dan mulai menuruni bukit. Banyak yang memandang Zhao Feng dengan ketakutan dan kekaguman, tetapi ada juga iri dan benci. "Zhao Feng, jangan berpikir bahwa kamu yang terbaik hanya karena kamu datang pertama. Saya bahkan tidak menggunakan gerakan membunuh saya yang sebenarnya kali ini." Zhao Linlong berkata dengan dingin sambil menatap Zhao Feng dengan sikap arogan dan percaya diri. Bab 55 Korps Guanjun, Undang dari Kecantikan. Langkah pembunuhannya yang sebenarnya. Kata-kata Zhao Linlong mengejutkan yang lain. Zhao Feng menghubungkan klaim itu dengan tingkat ketiga perpustakaan seni bela diri. Hari itu, dia melihat Zhao Linlong memasuki tingkat ketiga. Tetapi di puncak, Zhao Linlong hanya menggunakan jari awan tata ruang. Jika dia benar-benar bergerak untuk membunuh, mengapa dia tidak menggunakannya? Senyum muncul di bibir Zhao Feng. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa keuntungan yang diterima Zhao Linlong dari tingkat ketiga perpustakaan seni bela diri belum sepenuhnya dicerna. Di bawah pohon tertentu, 2 sosok berpakaian perak telah melihat seluruh pertunjukan. Ingat, keluarga Xin dan Zhao masing-masing memiliki 1 jenius hebat masing-masing. Sekarang pergi dan laporkan ini kepada Tuhan kita, salah satu tokoh perak berkata. Sua, kedua bayangan perak bergabung ke dalam malam. Siapa di sana? Keduanya baru bergerak beberapa ratus meter sebelum sebuah teriakan lama yang kuat bergema. Teng, seorang penatua berjubah abu-abu mendarat di tanah saat dia menatap kedua orang misterius itu. Hehe, aku tidak percaya aku melihat Martial Master dari peringkat ke-7. Ke-17, Anda bisa pergi dan melatih keterampilan Anda. Salah satu tokoh perak tertawa ringan ketika dia pergi. Siapa yang berani mengganggu dengan alasan penting dari keluarga Qiu? Mata para tua-tua berjubah abu-abu itu tajam saat dia mengirim telapak tangan. Beng, cahaya hijau mengiris udara, suaranya sepanjang guntur. Di bawah tekanan itu, pohon-pohon dan bebatuan di sekitarnya hancur. Kekuatan transformasi, serangan jarak jauh di udara. Ini adalah simbol seorang guru bela diri. Kekuatan telapak tangan itu bisa dengan mudah menghancurkan seorang kultivator peringkat ke-4 atau ke-5 di udara. Trik kecil. Sosok perak yang tertinggal mengangkat satu tangan perlahan dan menunjuk satu jari ke cahaya itu. Sua, kekuatan batin biru gelap ditembakkan, dan seperti tombak, itu menembus serangan orang tua itu. Detik berikutnya, kedua tokoh bertukar pukulan secepat kilat, pembudidaya dari peringkat ke-6 bahkan tidak akan bisa bereaksi. Peng, sebuah lubang besar muncul di mana mereka bertarung, membuat daerah itu menjadi debu. Kekuatan dari dua orang ini sebanding dengan binatang mematikan tingkat tinggi. Wah, pria tua itu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pucat. Siapa kamu? Apakah kamu tidak takut dikejar oleh keluarga Qiu? Petik 2. Keluarga Qiu adalah salah satu dari 3 keluarga besar Sun Feather City. Itu memiliki kekuatan besar di antara semua faksi dalam radius 1000 mil dari Sun Feather City. Keluarga Qiu. Satu pikiran dari tuanku dapat dengan mudah menghancurkan klan keluarga seperti milikmu. Sosok perak terkekeh saat ia bergabung ke dalam kegelapan juga. Dari mana asal dua orang itu? Mereka sepertinya mengenakan, tidak bagus. Mungkinkah mereka berasal dari Korps Guanjun yang dikabarkan? Tetua itu menarik napas dingin. Korps Guanjun. Kata-kata ini membuat hatinya berdebar.
Sun Feather City hanyalah sebuah kota kecil di Cloud Country. Dan keluarga Qiu hanyalah salah satu kekuatan di kota Sun Feather. Sun Feather City adalah salah satu dari 12 kota kecil di bawah arloji Provinsi Guanlu. Korps Guanjun adalah pasukan elit Provinsi Guanlu. Dari awal waktu, Korps Guanjun hanya legenda karena tidak pernah terbukti bahwa mereka pernah ada. Rupanya, Korps Guanjun memiliki 18 penjaga dan masing-masing penjaga setidaknya telah mencapai pangkat Martial Master. Sepertinya Korps Guanjun datang untuk melihat KTT jenius, tapi apa alasan mereka? Mungkinkah mereka di bawah perintah orang itu? Petik 2. Penatua berjubah abu-abu itu tidak pasti karena dia mengerti apa yang berdiri untuk. Korps Guanjun, untuk menghancurkan klan keluarga seperti keluarga Qiu, akan semudah menghancurkan semut. KTT telah berakhir. Anak-anak muda pergi dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang, 7 dari keluarga Zhao berjalan diam. Di perjalanan, wajah Zhao Linlong sangat redup dan tidak ada yang berani membuatnya marah lebih jauh. Namun Zhao Feng tidak keberatan karena dia fokus pada tempat lain. Mata kirinya baru saja melihat pertarungan yang sangat jauh. Itu adalah wajah antara Korps Guanjun dan Penatua dari keluarga Qiu. Penatua dari keluarga Qiu telah mencapai peringkat ke-7, semua gerakannya bisa menyerang melalui udara. Kekuatan dari gerakan itu bisa secara instan membunuh ratusan yang berada di bawah peringkat ke-7. Apakah itu kekuatan Martial Masters? Jika mereka begitu kuat di peringkat ke-7, maka saya bertanya-tanya seberapa kuat penggarap dari peringkat ke-8 dan ke-9. Saat mereka hendak menuruni bukit, beberapa murid keluarga Qiu menghentikan mereka. Yang di depan adalah seorang gadis seusianya. Tuan muda Zhao Feng, tolong berhenti. Kata gadis itu. Zhao Feng menatap aneh pada murid-murid keluarga Qiu itu. Nyonyaku ingin bertemu denganmu. Nyonyamu. Zhao Feng sedikit bingung. Nyonyaku adalah penyelenggara KTT, Qiu Mengyu. Kata gadis itu tersenyum. Qiu Mengyu, gadis terindah di Sun Feather City. Para pemuda lainnya semua terkejut ketika ekspresi mereka beralih ke orang-orang yang cemburu. Beberapa pemuda berbakat menggunakan ribuan cara hanya untuk melihatnya, namun tidak satupun dari mereka yang dapat menerima undangan pribadi seperti yang dimiliki Zhao Feng. Status apa ini? Qiu Mengyu bukan hanya seorang jenius dari keluarga Qiu atau gadis paling cantik dari Sun Feather City, dia juga kepala keluarga Qiu berikutnya. Tentu, Zhao Feng berpikir sejenak tapi kemudian segera menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, Qiu Mengyu adalah penyelenggara KTT dan dia harus menyelamatkan muka untuknya. Tolong ikuti saya. Hamba itu membungkuk dan memimpin jalan. Mulut Zhao Yufei berkedut saat dia melihat Zhao Feng pergi. Mungkinkah Qiu Mengyu menyukai Zhao Feng? Zhao Qi sedikit terkejut. Ada beberapa alasan untuk itu. Kali ini Zhao Feng telah mengejutkan semua orang saat ia mengambil tempat pertama dengan Xin Wuheng. Apa yang membuatnya lebih penting adalah bahwa Zhao Feng lebih muda, maka potensinya lebih tinggi. Qiu Mengyu mungkin telah melihat potensi ini dan mencoba mengundangnya ke pihak mereka. Dia berani. Zhao Linlong tertawa dingin. Semua orang tahu bahwa keluarga Qiu dan keluarga Zhao adalah musuh. Jika Zhao Feng pergi ke keluarga Qiu, itu tidak akan sesederhana pengkhianatan. Mengikuti pelayan itu, Zhao Feng sekali lagi kembali ke puncak. Tolong, gadis itu membawa Zhao Feng ke rumah bambu yang indah, namun sederhana. Zhao Feng segera melihat sosok yang indah. Hanya sosoknya saja yang mempercepat hati orang. Qiu Mengyu seperti buah setengah matang di mana sebagai Zhao Yufei seperti kuncup. Menghadapi gadis paling cantik dari Sun Feather City, Zhao Feng menatap linglung sesaat sebelum hatinya menjadi seperti air lagi. Menjadi pemuda 14 tahun, ini tidak terlihat karena kebanyakan orang dewasa akan kesulitan untuk menolak Qiu Mengyu. Qiu Mengyu menghela nafas dalam hatinya. Dia begitu muda dan tidak hanya dia kuat, pengendalian diri juga luar biasa. Tolong duduk. Qiu Mengyu berjalan di depannya. Pada saat ini, keduanya hanya beberapa senti jauhnya. Zhao Feng jelas bisa merasakan aroma, bernapas, dan kehangatan Qiu Mengyu. Pria normal mungkin akan kesulitan menahan diri. Selanjutnya, Qiu Mengyu secara pribadi menuangkan teh untuknya, setiap gerakan yang dia lakukan penuh dengan keindahan. Zhao Feng dengan santai mengambil cangkir itu dan seperti yang diharapkan, dia menyentuh jari Qiu Mengyu. Itu adalah mimpi bagi pemuda lain untuk berdiri di sebelah gadis ini, tetapi Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Sejujurnya, jika dia menilai Qiu Mengyu,
jarak tidak terlalu berarti baginya karena dia bisa memeriksanya dengan mata kirinya dari jauh. Jika Zhao Feng bersedia, dia bisa setengah melihat-lihat barang. Jelas, Qiu Mengyu tidak tahu ini atau dia akan mencoba menghindarinya, alih-alih mengundangnya di sini. Ketenaran Tuan Muda Zhao Feng akan segera menyebar di Sun Feather City, suara Qiu Mengyu selembut hujan. Zhao Feng mengajukan beberapa pertanyaan dengan sopan, tetapi dia berpikir dalam hatinya, mengapa Qiu Mengyu ingin bertemu dengannya. Dia masih muda, jadi dia tidak tahu banyak tentang perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Karena itu, dia tidak jatuh cinta pada senyum Qiu Mengyu. Mata kirinya juga membuat Zhao Feng tenang dan dia bisa menahan diri dari keinginan. Pembicaraan mereka hanya terdiri dari Qiu Mengyu bertanya dan Zhao Feng menjawab. Zhao Feng bertindak seperti kepala kayu. Qiu Mengyu tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia hanya tidak cukup menarik atau usianya terlalu kecil. Penampilan Zhao Feng membuat trik kecantikannya yang terencana gagal. Tuan Muda Zhao, apakah Anda memiliki niat untuk memasuki keluarga Qiu kami? Keluarga Qiu dapat memuaskan semua keinginan Anda termasuk seni bela diri, perak, wanita. Saat ia mengatakan sosok Saleh Qiu Mengyu ini hampir menekan Zhao Feng. Zhao Feng segera berubah waspada dan membuat jarak di antara mereka. Berpikir sebentar, dia akhirnya menyadari niat Qiu Mengyu. Wajah Qiu Mengyu memerah. Dia merasa tidak berdaya melawan seorang pemuda yang tidak tahu banyak tentang seks. Terima kasih atas niat baik Anda, tapi jalan saya tidak terbatas hanya pada Sun Feather City. Zhao Feng berkata dalam-dalam saat dia perlahan bangkit. Jalannya tidak terbatas pada Sun Feather City. Hati Qiu Mengyu tidak bisa membantu tetapi bergetar saat dia melihat pemuda itu pergi. Dalam pandangannya, pemuda itu tampaknya menjadi lebih menarik. Bab 56 Metal Wall Rebound. Mengirim Zhao Feng dengan matanya, Qiu Mengyu kehilangan pikirannya. Dari permukaan, Zhao Feng tampak seperti pemuda berusia 14 tahun, tetapi kedinginan, ketenangan dan persepsi di matanya tidak tampak seperti manusia. Bahkan Zhao Feng sendiri tidak menyadari bahwa garis keturunannya serta sikapnya telah berubah dengan mata menyatu. Teng, seorang pemuda berpakaian akademis mendarat di sebelah Qiu Mengyu, itu adalah Qiu Changyi. Mengyu, apakah anak itu pergi begitu cepat? Apakah gadis paling cantik dari Sun Feather City gagal? Qiu Changyi sedikit terkejut. Saya gagal, dia tidak tampak seperti pemuda normal. Qiu Mengyu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba sebuah suara tua muncul, jangan khawatir Mengyu, aku tidak pernah berharap itu berhasil. Seorang penatua berjubah abu-abu muncul di belakang keduanya. Penatua, keduanya langsung menyapa orang tua itu. KTT itu jelas memiliki seorang penatua yang mengawasi acara tersebut dan penatua itu adalah orang tua ini. Belum lama ini, dia telah bertarung dengan Korps Guanjun yang misterius sehingga wajahnya agak pucat. Mengyu kamu sudah berhasil menunda dia selama setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Resolusi kedua sudah disiapkan. Niat membunuh bersinar di mata tua itu. Apakah Anda benar-benar akan melakukan ini? Keengganan muncul di wajah Qiu Mengyu. Potensinya terlalu besar. Begitu keluarga Zhao menjadi terlalu kuat, keluarga Qiu akan dihancurkan. Kata lelaki tua itu. Tapi penatua, jika Zhao Feng meninggal, keluarga Zhao akan menghubungkannya dengan keluarga Qiu. Qiu Changyi agak ragu-ragu. Hehe, orang jenius yang mati tidak memiliki nilai sama sekali. Selain itu, dia hanya berasal dari sekte cabang dan rencana kami sempurna. Zhao Feng tidak akan mati di dekat tanah keluarga Qiu, senyum misterius muncul di wajah sesepuh berjubah abu-abu. Sua, saat ia mengatakan bahwa sosoknya menghilang ke dalam kegelapan, kecepatannya bahkan 2 kali lebih cepat dari Qiu Changyi. Sangat disayangkan. Qiu Mengyu dan Qiu Changyi memandang masing-masing dengan simpati di mata mereka. Zhao Feng berjalan sendirian menuruni bukit lagi. Pada saat ini, KTT telah berakhir sehingga tidak banyak orang di jalan. Zhao Feng tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki perasaan gelisah, seolah dia sedang diawasi. Niat membunuh membuat mata kirinya berkedut. Zhao Feng diam-diam membuka mata kirinya. Tiba-tiba, cahaya biru samar muncul di matanya. Dalam kegelapan, itu bahkan lebih indah. Zhao Feng pergi ke mode penglihatan yang ditingkatkan lagi. Malam gelap gulita sejelas baginya. Dia bisa melihat semuanya dalam radius 10 mil, jika siang hari, jaraknya akan 2 kali lipat. Perasaan indera super ini memberinya rasa percaya diri dan ketenangan. Sua, di bawah pemindaiannya,
Zhao Feng tiba-tiba melihat sosok di pohon beberapa ratus kaki jauhnya. Sosok itu mengenakan jubah abu-abu dan menyatu dengan baik dengan pohon itu, orang normal tidak akan merasakannya sama sekali. Namun, mata Zhao Feng melihat dengan jelas siapa orang itu. Itu dia, hati Zhao Feng melompat. Dia telah melihat penatua berjubah abu-abu ini sebelumnya, orang inilah yang bertarung dengan sosok perak misterius sebelumnya. Tidak baik, orang ini mungkin seorang penatua dari keluarga Qiu dan dia mungkin ingin membunuhku. Pikiran Zhao Feng berpacu, penampilannya terlalu luar biasa, oleh karena itu bahkan tingkat tinggi dari keluarga Qiu sudah mulai memperhatikannya. Untungnya, saya menyembunyikan kultivasi saya yang sebenarnya. Zhao Feng berpura-pura tidak melihat apa-apa dan dia menggunakan kecepatan normal untuk kembali ke keluarga Zhao. Dia sekarang semakin dekat dan lebih dekat ke wilayah keluarga Zhao. Zhao Feng merasa aneh, mengapa lawan tidak menyerang. Dia membuka visi supernya sekali lagi dan mengamati sekelilingnya. Ada daerah terpencil 6 atau 7 mil ke wilayah Sekte Zhao. Zhao Feng tahu bahwa ini adalah tempat terakhir dan satu-satunya yang akan mereka serang. Mengapa mereka menyerang di dekat wilayah keluarga Zhao? Pikiran Zhao Feng berputar dan dia segera tahu jawabannya. Jika Zhao Feng meninggal di dekat puncak, ini jelas akan menyebabkan kecurigaan keluarga Zhao dan mereka akan menyalahkan keluarga Qiu karena KTT itu berada di dalam wilayah keluarga Qiu. Rencana keluarga Qiu adalah membiarkan Zhao Feng mati di wilayah Sekte Zhao sendiri. Dengan cara ini Sekte Zhao tidak memiliki bukti dan bukti untuk menyalahkan orang lain. Rencana yang cerdas. Zhao Feng segera mengedarkan kekuatan batinnya dan berlari menuju gerbang depan keluarga Zhao. Saya hanya perlu mencapai pekarangan dekat keluarga Zhao. Akan ada banyak penjaga di sana dan keluarga Qiu tidak akan punya nyali untuk membunuhku kalau begitu. Zhao Feng mengambil keputusan. Berpikir di sini, kecepatannya menjadi lebih cepat. Bocah ini menyembunyikan kultivasinya yang asli. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada Chang Yi. Kecepatan tetua berjubah abu-abu juga meningkat. 6 miles, 5 miles, 4 miles. Zhao Feng semakin dekat dan lebih dekat ke gerbang depan. So. Tiba-tiba, dua sosok keluar dari gerbang depan Sekte Zhao. Dari apa yang mereka kenakan, mereka tampaknya berasal dari Sekte Zhao. Bagi Zhao Feng, ini adalah berita baik karena orang di belakang harus mewaspadai keduanya. Mata kirinya mengamati wajah keduanya. Keduanya berusia parubaya dan budidaya mereka berdua mencapai peringkat ke-6. Salah satu wajah itu sangat akrab. Itu dia, Zhao Tianjian. Zhao Feng terkejut. Salah satu dari dua pembudidaya dari peringkat ke-6 adalah ayah Zhao Yijian, Zhao Tianjian. Zhao Tianjian dan orang lain dengan santai datang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng langsung merasa gelisah. Jika ada orang lain yang datang, maka dia tidak akan curiga. Tetapi jika salah satu dari mereka adalah Zhao Tianjian, ini akan segera membuatnya waspada. Hentikan dia, lalu bunuh dia secepat mungkin, kata Zhao Tianjian kepada prajurit peringkat 6 lainnya. Karena sudah malam dan masih ada jarak yang cukup antara keduanya, Zhao Tianjian tidak tahu bahwa Zhao Feng sudah melihat wajahnya. So, penatua di belakang tiba-tiba meningkatkan kecepatan ketika kedua kelompok datang dari kedua sisi. Zhao Feng merasakan bahaya yang dipancarkan dari sesepuh, dia tidak takut pada Zhao Tianjian dan kawan-kawan, tapi dia sangat waspada terhadap penatua keluarga Qiu. Penatua keluarga Qiu telah mencapai peringkat ke-7, dia bukan artis bela diri lagi, dia adalah seorang guru bela diri. Very terapung ringan, sosok Zhao Feng tiba-tiba meningkat. Kecepatan apa? Ekspresi Zhao Tianjian dan Kou berubah ketika keduanya berpisah dalam dua arah yang berbeda menghalangi jalan Zhao Feng. Jika mereka tidak bisa dengan cepat membunuh Zhao Feng, identitas mereka akan ditemukan. Jika ikan itu tidak mati, itu karena jaringnya telah rusak. Artinya hanya satu dari mereka yang harus mati. Membunuh. Dua orang dari keluarga Zhao menyerang Zhao Feng pada saat yang sama. Pedang mengalir dingin. Pisau Zhao Tianjian segera berubah menjadi cahaya dingin. Zhao Feng jelas tahu seberapa kuat pedang mengalir dingin itu karena ia telah bertarung dengan Zhao Yijian sebelumnya yang juga menggunakan keterampilan ini. Tapi kali ini, pedang mengalir dingin Zhao Tianjian telah mencapai tingkat puncak dan dengan budidaya di tahap akhir dari peringkat ke-6, serangan itu bahkan lebih mematikan. Kaisar Angin Tinju. Dari samping terdengar suara siulan yang dalam, pria parubaya lainnya menyerang pada saat yang sama. Dua pangkat. Ke-6 pangkat tertinggi memperebutkan pangkat ke-5, ini jelas tidak adil.
Selain itu, masih ada langkah pembunuhan dari sesepuh keluarga Qiyu. Setelah kecelakaan terjadi, si penatua akan bisa menyelesaikannya dengan kekuatan peringkat ketujuh. Very terapung ringan, langkah mikro ringan. Zhao Feng mengedarkan kedua keterampilan ini secara maksimal dan dia nyaris berhasil menghindari serangan. Sikap pertama jari bintang. Aura Zhao Feng tiba-tiba naik ke peringkat ke-6. Sua, cahaya biru seperti meteor yang melintas dan menabrak pedang Zhao Tianjian. Sial gelombang, Zhao Tianjian hanya merasa lengannya mati rasa dan pedangnya patah setengah. Pada saat yang sama, kekuatan batin kacau menabrak tubuhnya. Wah, Zhao Tianjian segera batuk seteguk darah dan ekspresinya berubah jahat. Jari bintang, bagaimana Anda bisa mengetahui itu? Dan kultivasi Anda, jari bintang, ini adalah yang terbaik dari seni bela diri peringkat puncak terbaik. Setelah digunakan, tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan Zhao Tianjian dari peringkat 6 puncak telah menerima cedera internal karena memblokir keterampilan ini. Mati, Zhao Feng sekali lagi menyerang dan meskipun gerakan ini bukan gerakan pembunuhannya, Star Finger itu masih menambah cedera pada Zhao Tianjian. Kaisar Angin Tinju, pangkat ke-6 lainnya menyelinap dari belakang untuk menyelamatkan Zhao Tianjian. Keduanya tidak pernah membayangkan bahwa kultivasi nyata Zhao Feng berada di peringkat ke-6 dan bahwa dia telah belajar jari bintang. Jika Zhao Feng ingin membunuh Zhao Tianjian sekarang, dia harus mengambil serangan dari belakang langsung. Mati, Zhao Feng sama sekali tidak peduli dengan serangan dari belakang dan dia menggunakan Star Finger sekali lagi. Cahaya biru samar itu indah di malam hari. Jari itu mengenai sasarannya. Tubuh Zhao Tianjian membeku ketika sebuah lubang muncul di dadanya. Celepuk, kehidupan seorang kultivator dari peringkat ke-6 berakhir di sana. Ini karena fakta bahwa Star Finger terlalu kuat dan teknik dinding logam Zhao Feng menambahkan lebih banyak kekuatan untuk keterampilan ini. Kaisar Angin Tinju, pada saat yang sama, serangan penuh dari prajurit peringkat 6 lainnya telah mencapai tubuhnya. Zhao Feng tidak bisa mengelak sama sekali, yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menggeser tubuhnya sehingga bagian vitalnya tidak mengenai. Bam, saat kepalan tangan menghantam Zhao Feng, ekspresi pria parubaya itu berubah menjadi perasaan lega dan gembira. Tetua keluarga Qiyu jauh memiliki senyum di wajahnya juga, itu adalah perdagangan yang layak jika mereka membunuh Zhao Feng dengan imbalan Zhao Tianjian. Metal Wall Rebound, Zhao Feng berseru saat dia mengumpulkan semua kekuatan batinnya dan memasukkannya ke teknik dinding logam. Seluruh tubuhnya berubah menjadi dinding logam saat rebound serangan. Kreaek. Darah bocor dari mulut lelaki parubaya itu ketika dia merasakan getaran kuat melintasi lengannya. Teng, 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 orang itu mengerang kesakitan saat dia didorong ke belakang. Babak 57 tingkat keempat dari jari bintang. Tembok logam rebound. Perubahan mendadak mengejutkan tetua berjubah abu-abu itu. Teknik dinding logam cukup populer di antara teknik penguatan tubuh. Kebanyakan pembudidaya hanya bisa melatihnya ke tingkat keempat. Namun, Zhao Feng telah melatihnya ke tingkat kelima. Tingkat kelima teknik dinding logam berarti bahwa pertahanannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi juga memiliki efek pantulan tertentu. Jika ini dalam keributan, Zhao Feng hanya perlu menggunakan langkah ini dan dia bisa langsung melambungkan serangan dari pembudidaya peringkat keempat dan kelima dan melukai mereka dengan serius. Pria parubaya tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng memiliki langkah ini. Tubuh kuat Zhao Feng telah melepaskan serangan itu dan dia telah menerima cedera ringan dari rebound. Jari bintang, Zhao Feng menggunakan langkah terkuatnya saat lawan linglung. Sua, lampu hijau samar datang dan menembus ke tubuh pria parubaya itu. Celepuk, kultivator lain dari peringkat ke-6 telah mengakhiri hidupnya. Ketidakpercayaan dan keterkejutan muncul di wajah si tua berjubah abu-abu saat dia menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Very terapung ringan. Zhao Feng tidak ragu sama sekali saat ia menggunakan keterampilan kecepatannya untuk berlari menuju gerbang depan keluarga Zhao. Pada saat ini, hanya ada 3 mil yang tersisa dan dengan kecepatannya, ia hanya perlu beberapa saat. Anak nakal, di mana Anda berlari? Penatua berjubah abu-abu itu berseru ketika dia berubah menjadi kabur, mengejarnya dengan kecepatan yang bahkan lebih tinggi. Meskipun keterampilan kecepatan Zhao Feng sangat mendalam, orang yang mengejarnya adalah seorang master bela diri. The Martial Path dibagi menjadi 9 peringkat dengan masing-masing 3 peringkat memiliki perbedaan besar. Penggarap dari peringkat ke-4 hingga ke-6 diberi nama Martial Artist dan para penggarap dari peringkat ke-7 hingga ke-9 dikenal sebagai Martial Masters.
Perbedaan antara keduanya seperti tebing. Zhao Feng mengedarkan feri terapung ringan secara maksimal, tapi dia masih merasakan angin di belakangnya semakin dekat dan dekat. Sangat cepat, Zhao Feng memperkirakan bahwa kecepatan lawan setidaknya 2 kali lipat kecepatannya. 15 napas kemudian, penatua berjubah abu-abu berada dalam jarak 10 meter dari Zhao Feng. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan mendorong teknik pernapasan lintas udara ke batas. Di bawah situasi itu, kecepatan Zhao Feng bahkan 10 hingga 20% lebih cepat dari biasanya. Feri terapung ringannya hanya membutuhkan sedikit lebih banyak kesempurnaan untuk mencapai level tinggi. Dia harus dihilangkan. Jantung sesepuh bergetar ketika dia melihat potensi Zhao Feng. Jika seorang jenius seperti dia hidup, dia akan bisa menjadi salah satu orang terkuat di Sun Feather City dalam 10 tahun. Dekat, sudah semakin dekat. Hanya ada 2 mil antara Zhao Feng dan gerbang sekarang. Tetapi pada saat yang sama, penatua berjubah abu-abu semakin dekat juga. Mati, penatua berjubah abu-abu mengirimkan telapak tangan yang bersinar emas. Saat dia melakukannya, gelombang udara menyerang Zhao Feng. Menjadi seorang martial master, penatua berjubah abu-abu tidak perlu bertarung dalam pertempuran jarak dekat karena dia bisa menyerang melalui udara. Gelombang udara menghantam Zhao Feng terlebih dahulu. Feri tata ruang mengambang ringan. Zhao Feng tiba-tiba melompat. Teng, dia melompat lagi dan menggunakan gelombang udara sebagai pendorong. Apa? Serangan tetua berjubah abu-abu, terjawab. Menjalankan, Zhao Feng mulai berteriak minta tolong saat dia berlari, berharap untuk menarik perhatian. Mati, melompat ganda, aku juga bisa melakukannya. Penatua berjubah abu-abu, melompat di udara juga, menjadi salah satu penatua keluarga Qiyu. Dia secara alami memiliki akses ke keterampilan kecepatan peringkat puncak dan dia telah melatihnya ke tingkat tinggi. Teng, Zhao Feng jelas bukan seseorang yang akan menunggu kematiannya dan pada saat yang penting, ia berhasil melompati 3 kali lipat. Namun dengan cara ini, keduanya menjadi lebih dekat. Kedua sosok itu mendarat di tanah pada waktu yang hampir bersamaan. Cloud/Palm, penatua berjubah abu-abu menyerang lagi. Gelombang udara sendiri bisa langsung membunuh pembudidaya dari peringkat kelima. Puff! Zhao Feng menggunakan teknik dinding logam untuk memblokir segera tetapi bahkan kemudian, dia terluka. Jika itu adalah orang lain dari peringkat ke-6, mereka mungkin akan langsung lumpuh. Serangan melalui udara Martial Masters dari peringkat ke-7 sedikit melemah karena kekuatan telah meninggalkan tubuh. Tetapi jika seseorang mencapai peringkat ke-8, serangan melalui udara akan setara dengan kerusakan yang mereka hadapi dalam pertempuran jarak dekat. Menurut legenda, jika seseorang mencapai peringkat ke-9 serangan di udara akan lebih kuat dari serangan tubuh ke tubuh. Beruntung bahwa yang lebih tua hanya dari peringkat ke-7 dan bukan yang ke-8. Setelah Zhao Feng mengambil beberapa hit lagi, dia menggunakan gempa susulan untuk mendorongnya ke depan lagi. Awan membuka pegunungan. Pada saat ini, pria tua berjubah abu-abu mengirim telapak tangan kuat yang menghancurkan di Zhao Feng. Serangan ini tidak bisa dihindarkan. Jika itu adalah orang lain dari peringkat ke-6 di Sun Feather City, mereka akan kehilangan setidaknya separuh hidup mereka jika tidak semua. Di bawah tekanan, mata Zhao Feng didorong ke batasnya. Di matanya, gerakan penatua menjadi lebih lambat dan lebih lambat, bahkan perubahan dalam tubuhnya terlihat oleh Zhao Feng. Bahkan kelemahan kecil penatua terlihat olehnya. Palem angin misterius. Pada saat kritis, Zhao Feng menggunakan langkah aneh itu. Gelombang. Zhao Feng tiba-tiba mengeluarkan yang dengan aura surga. Pada saat itu, pemandangan gadis yang menggunakan gerakan itu muncul dalam dimensi hitam pekat mata kirinya lagi. Fakta bahwa dia telah menyalin Wan Xin Wuheng dengan aura surga membuat Zhao Feng mendapatkan lebih banyak wawasan ke telapak tangan. Langkah apa ini? Penatua berjubah abu-abu itu merasakan telapak tangan lawannya memiliki perasaan alami namun tidak dapat diucapkan. Palem angin misterius. Zhao Feng terbang ke udara dan cahaya biru terbentuk di telapak tangannya saat dia menyerang. Telapak tangan itu tampaknya berasal dari alam itu sendiri. Awan membuka pegunungan. Keduanya bertabrakan. Peng! Sebuah lubang besar ditinggalkan di mana kedua gerakan itu berbenturan. Zhao Feng merasakan kekuatan batin kacau dan sangat kuat bergegas ke tubuhnya, bahkan tingkat kelima teknik wall metal tidak mampu menghentikannya. Perbedaan sejati di antara mereka adalah tingkat kultivasi. Wah, Zhao Feng meludahkan seteguk darah, tetapi masih menggunakan energi yang tersisa untuk mendorongnya lebih jauh.
Bagaimana? Wajah si tua berubah pucat saat darah keluar dari mulutnya. Jika ada penonton, mereka akan tertegun karena master bela diri dari peringkat ke-7 telah terluka oleh pemuda peringkat ke-6. Dalam hal kekuatan, telapak tangan Zhao Feng saat itu tidak akan melampaui Starfinger, tetapi kedalaman keterampilan ini telah melampaui batas seni bela diri peringkat puncak. Ada penekan tertentu antara seni bela diri. Seni bela diri peringkat teratas di atas adalah seni bela diri suci, perbedaan antara keduanya seperti langit dan tanah. Palem Wind misterius Zhao Feng telah melampaui serangan tetua dalam hal kedalaman. Ini adalah salah satu kelebihan yang dimilikinya. Satu lagi adalah bahwa, teknik dinding logam Zhao Feng telah mencapai tingkat kelima, membuat kekuatannya bahkan lebih kuat daripada yang lebih tua. Keuntungan terakhir yang dimiliki Zhao Feng adalah bahwa Penatua terluka ketika melawan sosok perak dan Zhao Feng telah melihat luka yang diderita Penatua dan mengenai titik-titik itu dengan tepat. Karena itu, si Penatua telah terluka dan dia bahkan tidak beristirahat atau menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ada risiko dia sekarat. Hahaha, kita akan bertemu nanti. Zhao Feng tertawa ketika dia berlari menuju gerbang depan. Penatua berwajah pucat hanya bisa mengepalkan giginya dan menatap Zhao Feng melarikan diri. Zhao Feng semakin dekat dan lebih dekat ke gerbang depan dan pada saat ini, dia melihat pria tua berjubah abu-abu bergabung kembali ke dalam malam. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas lalu mengambil beberapa pil obat. Di kamarnya, Zhao Feng duduk tertutup dengan kaki mencoba yang terbaik untuk pulih. Tanpa 10 hingga 15 hari pemulihan, aku tidak bisa sepenuhnya pulih. Tapi sesepuh dari keluarga Qiyu bahkan lebih terluka, Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh sensasi. Dia memiliki hak untuk bangga untuk melarikan diri dari master bela diri dan melukainya, tetapi Zhao Feng tahu bahwa ini hanya karena lawan telah terluka dan Wind Palem misteriusnya telah mencapai titik kritis. Selama beberapa hari ke depan, Zhao Feng tetap di rumah, berkonsentrasi menyembuhkan dirinya sendiri. Sementara dia pulih, dia tidak bisa melatih sebagian besar keahliannya seperti teknik wall metal dan Starfinger, jadi dia menggunakan waktu untuk mencoba dan mendapatkan wawasan dari dua adegan yang berbeda. Adegan itu milik gadis dari Ngarai dan yang lainnya dari Xin Wuheng. Langkah Xin Wuheng lebih mudah dipahami dan dalam 2 hari, Zhao Feng telah mempelajarinya. Kemudian, Zhao Feng mulai mendapatkan wawasan dalam misterius Wind Palem dan Starfinger. Meskipun Wind Palem misterius hanya satu langkah, kesulitannya gila. Karena itu, kemajuannya lambat. Zhao Feng harus lebih berkonsentrasi untuk mendapatkan wawasan di Starfinger dan dibandingkan dengan Wind Palem misterius, itu lebih mudah. Fakta bahwa dia telah mempelajari langkah Xin Wuheng membuatnya lebih mudah baginya untuk mengerti. Perlahan tapi pasti, pencerahan Zhao Feng dari Starfinger telah mencapai tingkat keempat. Selama beberapa hari pertama, dia tidak bisa berlatih dengan baik karena dia masih terluka. Tetapi ketika dia sudah 70 hingga 80% pulih, Zhao Feng mulai berkultivasi sekali lagi. Ujung jari Zhao Feng menembus berkali-kali, dan kekuatan batinnya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Sejak saat ia mempelajari langkah Xin Wuheng, jari bintang Zhao Feng telah meningkat pada tingkat yang konyol. Tiba-tiba, cahaya biru samar melesat dari ujung jari Zhao Feng. Bangku gereja. Sebuah lubang kecil muncul di dinding. Jari spasial bintang telah tercapai.